Oke, selamat siang teman-teman, ataupun selamat malam Bu Meta dan juga teman-teman yang mungkin menonton video ini. Jadi hari ini saya akan presentasikan tentang level 3 saya, tapi sebelumnya saya minta maaf karena ini entah kenapa settingan tab saya ketika saya buka share screen eh, langsung otomatis mati gitu. Oke, langsung kita lanjut saja ya. Oke. Nah, isi dari presentasi kali ini nih yang pertama ada profil singkat perusahaan, lalu kedua dia ada rencana suksesi dalam perusahaan, ketiga ada konflik dalam perusahaan, dan keempat nih cara mengatasi atau solusi dalam mengatasi konflik dalam perusahaan. Kelima ini kepemimpinan dalam bisnis keluarga, mungkin gaya dalam kepemimpinan dalam bisnis keluarga, dan yang terakhir ini ada penutup. Nah, profil perusahaan. Jadi bisnis keluarga saya ini menjual pakan ternak dan juga obat-obatan hewan ternak, serta alat-alat kecil seperti tempat minum dan tempat pakan untuk hewan-hewan ternak. Nah, produk yang kami jual ini ada yang dari pabrik Pokpan, ada yang dari Toyo, CP Prima, Eka Farma, dan juga Medion. Lalu untuk lokasi bisnis kami ini ada di Kota Probolinggo, dan untuk cara menjual produk kami ini secara B2B dan B2C. Nah, untuk video, oke, jadi ini adalah bisnis saya, keluarga saya. Jadi bisnis ini bisa dilihat kita ini menjual pakan dan juga eh, obat-obatan hewan ternak. Eh, Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak ada di lokasi, jadi saya meminta karyawan saya untuk membuatkan dokumentasi ini sehingga bisa digunakan untuk tugas ini. Nah, bisa dilihat ini adalah pakan-pakan untuk hewan ternak. Jadi ada untuk pakan ayam, ada pakan untuk bebek, dan juga pakan ikan, pakan udang, gurami, dan masih banyak lagi. Untuk obat-obatan, kami biasanya menyimpan dan menjual barang ini ada di toko. Dan peralatan kecil-kecilnya seperti tempat minum ataupun tempat makan, kami juga biasa menjualnya di toko. Oke. Nah, untuk rencana suksesi, perusahaan ini didirikan oleh nenek saya sebagai generasi pertama dalam bisnis ini, yang dimana ini pertama ini masih menjual barang-barang perancangan seperti beras, gula, minyak, dan lain-lain. Lalu sedikit demi sedikit itu berubah menjadi peternakan. Lalu dilanjutkan ke generasi kedua, yaitu ayah saya sendiri, yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Lalu untuk rencana berikutnya, bisnis ini akan diwariskan ke generasi ketiga, yaitu saya sendiri. Saya ini juga anak pertama dari 4 bersaudara. Nah, saya ini sudah banyak terlibat dalam bisnis keluarga. Mungkin saya sudah terjun dalam bisnis keluarga mungkin sekitar 6 tahun ataupun lebih. Jadi saya sudah tahu secara detail bisnis keluarga ini seperti gimana, bagaimana cara kerjanya, laporan keuangan, dan masih banyak lagi. Tapi untuk saya sendiri, saya akan melanjutkan bisnis keluarga ini mungkin setelah selesai kuliah, saya ini akan langsung terjun membantu untuk mengembangkan bisnis keluarga ini menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk konflik dalam bisnis keluarga, konflik yang terjadi ini biasanya saudara dari saya, Freddy Halim ini membantu dalam bisnis, tetapi mengambil gaji atau uang yang tidak sesuai dengan permodalan. Jadi saudara ayah saya ini mengambil uang tanpa izin dan juga mengambil uangnya dalam jumlah yang banyak. Sehingga ini bisa membuat permodalan menjadi kacau dan kalau dibiarkan terus-menerus, maka perusahaan ini akan mengalami kerugian dan bisa mengalami kebangkrutan. Lalu konflik yang mungkin sering terjadi juga ini adanya bedanya pendapat dalam bisnis ini. Nah, untuk solusinya ini cukup simpel ya. Yang pertama, membuat surat perjanjian kerja untuk saudara ayah saya. Jadi ketika ingin terjun juga dalam bisnis keluarga ini, mungkin kita akan mulai membuat surat perjanjian kerja sehingga kita bisa membagi gajinya berapa atau mungkin job desk-nya ini apa saja untuk saudara ayah saya. Yang kedua ini sudah sempat kepikiran sebelumnya, yaitu membantu membuka bisnis yang sesuai dengan passion saudara ayah saya. Jadi mungkin setahu saya dari saudara ayah saya ini ingin terjun dan mengambil uang itu karena dia ini ingin membuka bisnis lain, tetapi karena tidak ada permodalan, maka dia terjun membantu, tapi mengambil gaji yang tidak sesuai. Lalu untuk perbedaan pendapat, ini biasanya kita bisa melakukan rapat dan evaluasi, serta melakukan trial dan error untuk mencari hal yang paling cocok untuk bisnis ini.
Nah, lalu untuk kepemimpinan dalam bisnis keluarga, kepemimpinan yang digunakan sekarang ini kepemimpinan otoriter, di mana ayah saya ini memimpin dengan membuat keputusan secara mandiri dan memberikan perintah kepada bawahannya tanpa banyak keterlibatan mereka. Jadi mungkin sekarang ini saya bisa melihat ayah saya ini banyak memberikan perintah kepada karyawan saya tanpa melakukan ini ya, apa, tanya kepada karyawan apa yang perlu dilakukan. Nah, jadi untuk kedepannya saya ini ingin memimpin dengan gaya kepemimpinan yang demokratif. Jadi saya akan melibatkan anggota tim atau karyawan saya untuk mengambil keputusan dan menciptakan lingkungan yang berkolaborasi. Karena kenapa begitu? Karena saya bisa melihat kalau karyawan saya ini lebih banyak berada di dalam bisnis keluarga. Ketika ada sebuah masalah, mereka ini lebih tahu karena mereka mencoba hal itu sendiri. Jadi saya bisa mengambil keputusan, saya akan tanya ke mereka gimana keputusan ini cocok apa tidak. Entah benar atau tidak, saya akan melakukan trial dan error, tetapi saya akan bertanya dulu kepada karyawan saya, sehingga karyawan saya ini bisa mempunyai sudut pandang yang sama dengan saya. Tuh. Nah, mungkin itu saja ada pertanyaan, Kak. Kalau ada bisa panggil saya ya, Bu Meta. Sekian dari saya dan terima kasih. Untuk inovasinya, mungkin saya ini masih dalam tahap pengembangan sistem ya, dari yang tradisional menjadi lebih modern, pengembangan pasar, dan perbaikan hal-hal kecil dalam perusahaan. Sehingga ini perusahaan saya bisa berkembang lebih baik lagi. Mungkin itu tambahan dari saya dan terima kasih telah mendengarkan. Oke, jadi inovasi yang saya lakukan sekarang adalah pengembangan market, dan yang paling utama itu saya melakukan perbaikan sistem yaitu inovasi-inovasi yang lain itu kan melakukan perubahan dari luasan pasar, dan juga untuk inovasi-inovasi yang lain itu masih inovasi yang dilakukan ini seperti sistem pasar juga dilakukan, dan dari pembuatan sistem itu sehingga ekonomi lebih baik lagi. Nah, kenapa kita melakukan inovasi tersebut? Karena sejauh ini saya melihat bahwa banyaknya masalah dalam bisnis ini karena dalam pencatatan masih melakukan sistem yang tradisional sehingga banyak sekali kesalahan. Maka dari itu saya melakukan perubahan ini dengan berharap agar bahwa sistem ini bisa berguna sehingga tidak terjadinya kesalahan. Lalu untuk inovasi ini sudah banyak disetujui oleh customer, dan customer ini lebih merasa bahwa sistem ini sangat membantu mereka sehingga pembayaran dan penjualan ini menjadi lebih cepat. Tapi sayangnya dari pemilik bisnis ini belum menyetujuinya karena masih ragu untuk melakukan inovasi ini, dan karena gaptek dan juga minimnya informasi mengenai inovasi ini, sehingga pemilik bisnis ini masih menunggu inovasi dari si pembuat inovasi ini agar bisa melakukan inovasi ini lebih baik lagi sehingga kedepannya perusahaan ini bisa lebih maju lagi.